Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada, baik yang ada di tempat ini maupun di mana saja berada. Puji syukur pada Allah, saat ini kita bertemu lagi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah pemberian-Mu, sebagai bukti nyata bahwa Engkau senantiasa mengasihi kehidupan kami dan menyertai kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk saat ini Tuhan, ketika Engkau pertemukan kami semua di dalam mimbar agama Kristen Radio Buana Asri ini Tuhan. Itu karena anugerah-Mu, itu karena berkat-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu serta merenungkannya dalam kehidupan ini, biarlah otoritas-Mu ada dalam kehidupan kami. Engkau akan memberkati setiap kami, sehingga firman-Mu tidak hanya kami dengarkan, tetapi mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu, sehingga firman-Mu tidak akan berjalan sia-sia. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai saat ini untuk menyampaikan, hamba-Mu yang tidak sempurna ini, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa sepanjang kehidupan kami, banyak terselip dosa kesalahan yang senantiasa kami perbuat. Kiranya Engkau ampuni kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Buana Asri FM di mana saja berada. Mimbar agama Kristen saat ini, firman Tuhan saat ini akan kita renungkan bersama-sama, dan tema yang saat ini akan kita gumulkan adalah menikah untuk apa? Menikah untuk apa? Tentu dengan tema ini harapannya bahwa bukan saja tema ini ditujukan bagi mereka yang belum menikah, tetapi juga bagi kita semua, keluarga-keluarga baru maupun keluarga-keluarga yang sudah lama menikah, sudah cukup lama, supaya menjadi refleksi kehidupan kita, menjadi evaluasi dalam kehidupan keluarga kita, sehingga kehidupan keluarga kita senantiasa akan diperkenan oleh Allah. Namun sebelumnya mari kita dasari dengan firman Tuhan saat ini. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Kejadian 2, saya ulangi, Kejadian 2 ayat 18, ayat 23 dan 24. Kejadian 2 ayat 18 dilanjutkan 23 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang kita terima saat ini. Tentu yang berbahagia kita semua yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi dimampukan oleh Allah untuk dapat melakukannya juga dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, tema menikah untuk apa? Ya, akan saya awali bahwa setiap manusia itu mempunyai keinginan, mempunyai tujuan di dalam hidupnya. Dan yang ideal tujuannya tentu tujuan hidup yang benar. Contohnya, ya, kita berkeluarga tentu punya tujuan. Jangan sampai kita tidak ada tujuan. Bahkan setiap manusia pasti dalam kehidupannya itu punya tujuan. Orang bekerja punya tujuan, orang bersekolah punya tujuan. Namun satu hal yang harus benar-benar kita pikirkan dalam kehidupan kita, jangan sampai dalam kehidupan kita ini salah akan tujuan. Karena orang yang salah dalam menentukan tujuan hidup atau tidak pernah menentukan tujuan hidupnya, dia pasti akan bingung hendak dibawa kemana arah kehidupannya. Ya, bisa kita ini salah tujuan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, demikian halnya dengan orang yang menikah. Apakah bisa orang menikah itu salah tujuan? Ya, sangat-sangat mungkin bisa. Kalau waktu yang lalu, di hari Kamis yang lalu, di mimbar agama Kristen yang lalu, kita berbicara tentang komitmen. Tentu orang yang menikah ingin membangun kehidupan keluarga. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara semua yang sudah lama menikah, 5 tahun yang lalu, ya, ada yang sudah 25 tahun, 50 tahun. Tentu diawali dengan komitmen. Dan di situ ada tujuan. Kenapa menikah? Jangan sampai kita salah tujuan. Sebagai contoh misalnya, kita menikah, tujuannya menikah untuk mendapatkan keturunan. Tentu semua setuju. Benar. Namun janganlah ini menjadi satu-satunya tujuan. Bagaimana bila dalam pernikahan kita Tuhan tidak mengaruniakan keturunan, atau kita belum dikasih keturunan? Kalau ini menjadi salah satu-satunya tujuan, maka yang terjadi pasti pernikahan itu tidak akan bahagia. Dan pasti bisa jadi komitmen awal ini akan tercederai. Misalnya lagi, orang menikah tentu mempunyai tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, banyak manusia, orang di dunia ini, kebahagiaan kadang diukur dengan ekonomi, keuangan. Aku menikah supaya kehidupanku lebih tertata, keuanganku lebih mapan. Itu tidak salah. Itu adalah salah satu tujuan. Tapi jangan menjadi satu-satunya tujuan di dalam pernikahan. Pertanyaannya, bagaimana bila dalam pernikahan kita mengalami kesulitan ekonomi? Ya, banyak terjadi. Keluarga yang hancur berantakan. Komitmen menjadi tidak ada. Karena salah satunya adalah faktor ekonomi. Kalau hal ekonomi ini menjadi satu-satunya tujuan, maka kita akan menjadi salah tujuan di dalam pernikahan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada,
supaya tidak salah tujuan, mari kita merenungkan kembali. Baik saudara-saudariku yang belum menikah, yang akan menikah, mau menikah, atau sudah lama menikah, baik kita yang ada di studio ini maupun Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Bagaimana supaya tidak salah tujuan? Firman Tuhan kita saat ini mengajak kita semua agar kita memahami prinsip dasar pernikahan Kristen itu menurut Alkitab. Prinsip dasar pernikahan Kristen menurut Alkitab yang harus kita pahami, yang pertama adalah bahwa pernikahan ini berasal dari Allah. Pada awal mula Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Ini artinya prakarsa pernikahan pertama-tama datang dari inisiatif Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18 yang berbunyi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan selalu menempatkan manusia pada posisi yang penting. Posisi yang baik, posisi yang berharga. Bahkan ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhan mempunyai tujuan yang jelas. Maka supaya tidak salah tujuan, kalau Tuhan sendiri ini mempunyai tujuan yang jelas pada kehidupan kita, demikian juga Tuhan juga mempunyai tujuan yang jelas tentang pernikahan manusia. Karena pernikahan itu berasal dari Allah. Ini prinsip dasar pernikahan Kristen yang pertama. Lalu yang kedua, supaya kita tidak salah tujuan, kita harus memahami prinsip dasar pernikahan Kristen menurut Alkitab. Yang kedua adalah perkawinan itu merupakan ikatan baru. Seorang yang menikah itu meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya atau suaminya. Artinya, seseorang yang sudah menjalin pernikahan berarti sudah lepas dari ikatan lama, yaitu orang tua, dan masuk dalam ikatan baru, yaitu suami istri. Ini adalah suatu prinsip. Berarti bagaimana kita menempatkan pernikahan kita menjadi sebuah tujuan yang baik, karena kita ini adalah ikatan yang baru, punya ikatan yang baru. Itu yang kedua. Nah, lalu supaya tidak salah tujuan, memahami prinsip dasar pernikahan Kristen menurut Alkitab yang ketiga adalah dua orang menjadi satu. Dua orang yang menikah bersatu menjadi satu daging. Ini mengandung arti makna bahwa tidak ada lagi pemisah di antara suami dan istri. Mereka sudah satu hati, satu pikiran, satu roh, satu tujuan, satu penderitaan, satu suka, satu duka dalam segalanya. Walaupun kenyataan kita tahu bahwa suami istri, bahkan manusia itu diciptakan Allah satu dengan yang lainnya berbeda. Tapi bagaimana bisa menyelaraskan hati? Dua orang menjadi satu, menyelaraskan pikiran, satu roh, satu tujuan, satu penderitaan dibagi bersama-sama, suka duka. Seperti tercatat dalam Alkitab, tepatnya di dalam Kejadian 1 dan juga di dalam Kejadian 1 ayat 24 dan juga di dalam Matius 19 ayat 4-26. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua. Dua orang menjadi satu. Ini adalah prinsip dasar pernikahan Kristen. Lalu, supaya tidak salah tujuan, kita memahami prinsip dasar pernikahan Kristen menurut Alkitab. Bahwa pernikahan Kristen tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengan kata lain, mereka yang menceraikan apa yang sudah dipersatukan Allah berarti telah merusak karya Allah. Sebagaimana tercatat dalam Matius 19 ayat yang ke-6, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kembali lagi adalah ke komitmen. Jangan sampai kita salah tujuan. Nah,
Saudaraku yang terkasih, sungguh indah kalau kita menghayati tentang firman Tuhan ini. Apalagi kalau kita kumpulkan dalam kehidupan kita. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kita menikah itu untuk apa? Tentu pertanyaan saya ini kita tujukan bagi kita semua yang tidak menikah, yang sudah menikah, untuk merefleksikan dalam kehidupan kita. Menikah untuk apa? Kenapa saya tujukan kepada orang yang tidak menikah dan yang sudah menikah? Karena memang di dunia ini ada umat Tuhan yang juga sudah menyiapkan hatinya untuk hidup di dalam kekudusan, sehingga dia tidak menikah. Lalu bagi kita yang menikah, yang sudah menikah, yang akan menikah, menikah itu untuk apa? Kalau kita bersama-sama telah memahami prinsip dasar pernikahan Kristen menurut Alkitab, seharusnya tujuan pernikahan kita ini harus diselaraskan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau boleh saya menyimpulkan dari hal-hal yang sudah saya ungkapkan di atas, menikah untuk apa? Yang pertama, pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan. Bukan hanya tentang kesatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi menggenapi rencana Tuhan, di mana Tuhan ini harus selalu dimuliakan di mana saja, termasuk di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita. Jadi menikah adalah cara kita untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan melalui pernikahanmu. Muliakanlah Tuhan melalui keluargamu. Ketika setiap keluarga, orang yang menikah mempunyai tujuan menggenapi rencana Tuhan sedemikian, maka keluarga yang dibentuk akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan ketika keluarga itu takut akan Tuhan, yang terjadi dalam keluarga ini akan senantiasa menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan yang pertama. Ketika seseorang menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan pertama, ketika pernikahan menghadapi permasalahan pergumulan apapun juga, Tuhan selalu ditempatkan yang pertama. Pernikahan menggenapi rencana Tuhan. Muliakanlah Tuhan melalui pernikahanmu. Muliakanlah Tuhan melalui keluargamu. Ketika kita muliakan Tuhan melalui pernikahan kita dan melalui keluarga kita, Tuhan ditempatkan di tempat yang utama hidup. Keluarga itu takut akan Tuhan. Pasti kedamaian, kebahagiaan akan dicapai, karena di situ akan kita hayati kasih yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menikah untuk apa? Kalau tadi kita ungkapkan juga bahwa salah satu tujuan orang menikah ini adalah untuk mendapatkan keturunan. Tapi itu bukan tujuan satu-satunya. Menikah untuk apa? Seandainya kita diberi keturunan oleh Tuhan, pernikahan ini akan menghasilkan generasi ilahi. Ini istilahnya generasi ilahi. Bukan sekedar memiliki anak,
Tapi pernikahan yang kudus akan menghasilkan generasi ilahi yang memenuhi rencana Sang Pencipta. Saya akan mencuplikan firman Tuhan sedikit di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Ayat yang ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji itu bagi kamu dan juga bagi anak-anakmu. Menikah untuk apa? Kalau Tuhan mengizinkan kita punya anak, pernikahan kita akan menghasilkan generasi ilahi. Karena anak-anak kita ini juga memegang janji Tuhan. Berarti kita memenuhi rencana Sang Pencipta, rencana Allah. Lalu yang ketiga, menikah untuk apa? Menikah adalah untuk kesatuan yang menghasilkan perlindungan, kebahagiaan, dan mengedepankan kasih. Jadi ketika kita mau menikah, sebetulnya kita sedang mempunyai tujuan tentang kesatuan, di mana di dalam kesatuan itu, di dalam pernikahan harus ada perlindungan, kebahagiaan, dan mengedepankan kasih. Dalam Efesus 5 ayat 22-30 diungkapkan di situ bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Digambarkan dasar hidup suami istri, bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dengan menyerahkan hidupnya. Demikian juga di dalam pernikahan kita harus dikedepankan kasih, supaya ada kebahagiaan. Jadi menikah untuk apa? Kita akan menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Memuliakan Tuhan melalui keluarga kita. Melalui keluarga kita, Tuhan dipermuliakan karena di situ ada hidup takut akan Tuhan. Menikah untuk apa? Agar kita bisa menghasilkan generasi ilahi yang memegang janji Allah. Menikah untuk apa? Agar kita menghasilkan perlindungan dan kebahagiaan dan mengedepankan kasih. Sehingga ketika kita bisa memahami hal ini, maka kita akan mempunyai tujuan yang jelas di dalam pernikahan kita. Tujuan yang matang dalam pernikahan kita. Sehingga ketika kita mempunyai tujuan yang jelas menikah untuk apa, maka kita tidak akan main-main dengan pernikahan ini. Kita tidak akan main-main dengan Tuhan. Bahkan kalau kita mempunyai tujuan yang jelas menikah untuk apa, yang terjadi, keluarga kita nantinya yang kita bentuk yang akan menjadi keluarga yang begitu setia, begitu mengasihi, mengenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan endingnya keluarga ini akan menjadi suri teladan bagi semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita semua, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga, untuk dapat senantiasa menggenapi rencana Tuhan. Tuhan mempunyai tujuan yang baik dalam pernikahan kita, dan seharusnya kita juga mempunyai tujuan yang baik untuk pernikahan kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, walaupun halangan, rintangan itu tetap ada. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita saat ini sejenak kita renungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan,
Engkau mengingatkan kami semua tentang prinsip dasar pernikahan yang Engkau kehendaki. Mengingatkan kami semua agar kami mempunyai tujuan yang benar di dalam pernikahan. Menikah untuk apa? Untuk menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Hal ini membekali bagi kami semua saudara-saudara kami yang akan merencanakan pernikahannya. Namun firman-Mu saat ini juga membekali kami semua agar kami mengevaluasi. Kami yang sudah lama menikah, bahkan kami yang sudah lama beranak cucu, untuk senantiasa memperbarui janji kami, komitmen kami di dalam pernikahan, di dalam keluarga kami, sehingga kami tidak akan salah tujuan di dalam pernikahan kami, dalam kami membentuk keluarga kami. Biarlah kasih Kristus senantiasa ada di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga keluarga kami yang terbentuk menggenapi rencana Engkau, Tuhan, sehingga kami hidup takut akan Engkau dan nama-Mu dipermuliakan melalui anggota keluarga kami, melalui keluarga kami. Saat ini kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih bergumul di dalam pernikahannya, di dalam keluarganya, dengan pergumulan masing-masing. Baik bagi mereka yang menyebabkan pernikahan, Engkau telah menyediakan jodoh yang sepadan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga bagi keluarga-keluarga yang mungkin saat ini bergumul dengan permasalahan-permasalahan pernikahan, permasalahan kekeluargaannya, kekurang harmonisan hubungan, permasalahan keluarga, permasalahan pergumulan perekonomian, sakit penyakit, permasalahan komunikasi yang hampa, pergumulan berkenaan dengan pekerjaan, pergumulan berkenaan dengan studi anak-anaknya, maupun pergumulan yang lain. Saat ini Tuhan, kami sepakat bersama-sama menyatukan hati kami. Engkaulah yang menjadi kepala keluarga kami, Kristus sebagai kepala keluarga kami. Engkau yang senantiasa memberkati, menjagai bahtera rumah tangga kami, yang saat ini mempunyai rasa bimbang ragu, bahkan mengalami kekurang harmonisan hubungan. Biarkan Engkau kembalikan kekasih yang mula-mula di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini kesulitan perekonomian, kesulitan pekerjaan, mari Engkau sendiri yang menunjukkan Tuhan dan memberkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Yang saat ini bergumul dengan anak-anaknya yang sekolah, kuliah, Engkau sendiri akan memenuhi setiap kebutuhannya. Yang bergumul dengan sakit penyakit di dalam anggota keluarganya masing-masing, mari melalui bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus akan menyembuhkan. Berkati keluarga-keluarga kami. Jauhkanlah dari segala malapetaka, rintangan godaan. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa hadir di dalam setiap anggota keluarga kami dan keluarga kami, sehingga keluarga kami akan senantiasa terbentuk menjadi keluarga yang takut akan Engkau, Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami saat ini
di mana saja berada yang saat ini berkumpul dengan sakit penyakitnya. Engkau jamah mereka satu persatu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Masih banyak hal yang menjadi pergumulan keluarga kami. Engkau mengetahui satu persatu. Saat ini kami senantiasa berdoa untuk kehidupan gereja, jemaat Tuhan di mana saja berada. Engkau akan memberkati setiap hamba Tuhan, para pelayan. Engkau memberkati program-program gereja yang ada. Biarlah gereja hadir dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kami senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau akan memberkati pemerintahan yang ada, memberkati masyarakat bangsa dan negara kami. Terlebih kami berdoa untuk bumi Sukowati ini Tuhan, kota Sragen. Engkau memberkati pemerintahan yang ada, Ibu Bupati, Wakil Bupati dan jajarannya. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan masyarakat yang ada. Biarlah kota kami ini senantiasa akan dalam kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan. Engkau jauhkan dari segala malapetaka yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Apapun juga yang menjadi pergumulan kami, semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Yang kekurangan Kau cukupkan, yang saat ini ditimpa kemalangan kesedihan, Engkau hibur mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila di dalam persekutuan kami, di dalam kami mendengarkan firman-Mu, terselip dosa kesalahan, kiranya Kau ampuni kami semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan senantiasa ada memenuhi kehidupan kami semua. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.